Kebangkitan bulu tangkis Indonesia dimulai pada tahun 1958. Saat untuk pertama kalinya menjuarai Piala Thomas dengan mengandaskan Malaya atau Malaysia. Ujung tombak tim Piala Thomas saat itu adalah Ferry Soneville, Edi Yusuf, Tan Chu Hock, Tan Kui Guan, Nyo Kim Bi, Lim Po Chian, dan Oleh Solihin. Sejak saat itu, olahraga ini selalu membuat kepala orang Indonesia tegak di pentas kejuaraan dunia. Prestasi bulu tangkis Indonesia tak bisa dilepaskan dari rekam jejak atlet peranakan Tionghoa. Hal tersebut tak lepas dari ekosistem pembinaan bulu tangkis nasional yang mampu mencetak atlet-atlet berprestasi. Seperti yang dilakukan PB Jarum sejak diresmikan tahun 1974. Jadi pada tahun 67-68 itu karyawan-karyawan PT Jarum itu, kalau bahasa orang awam itu cari keringet lah. Jadi mereka pada main. Kemudian di antara para pemain itu ada sosok pemuda kecil, remaja umur 13-an, 13-14, namanya Lim Swee King. Itu menarik perhatian, sehingga itu menarik buat Pak Budi Hartono, Robert Budi Hartono, untuk lebih menyeriusi. Ini kelihatannya potensinya besar, sehingga didirikan PB Jarum tahun 69 itu. Tapi itu merangkak dari bawah. Jadi itu puncaknya pada saat tahun 74, jadi 5 tahun setelah didirikan PB Jarum, Lim Swee King menjadi juara nasional tunggal putra. Yang termuda waktu itu, umurnya masih 17 tuh ya. Jadi sangat-sangat fenomenal waktu itu. Habis itu masuk pelatnas dan seterusnya mendunia. Dulu tahun 70-an itu besar sekali market share-nya peranakan Tionghoa. Tapi dengan makin berkembangnya bulu tangkis, sehingga sekarang itu lebih merata ke semua etnik. Tapi peran masing-masing juga besar sekali. Kita tahu Kevin, kita tahu Gideon, kita tahu Hendra, tapi peran dari Ahsan, peran dari Tontowi Ahmad juga besar. Jadi itu saling bahu-membahu untuk kejayaan Indonesia. Itu yang lebih besar kiranya. Haryanto Arbi merupakan salah satu legenda bulu tangkis peranakan Tionghoa yang mampu menorehkan tinta emas di berbagai kejuaraan dunia. Jebolan PB Jarum tersebut berhasil menyabet gelar juara All England, Thomas Cup, hingga kejuaraan dunia lainnya. Ini juara All England waktu 93. Yang ini juara All England 93, ini juara All England 94. Waktu itu 92 kita masih nonton di TV yang final. Sambil nonton final kan bilang, wah kapan ya bisa final, bisa juara All England gitu. 93-nya ikut menang juga. Well played it in. Super rally. Ronaldo trying everything to turn it round. Changing up the speed. Wonderful finish. Yeah, we're not inclined. Kalau di awalnya dari dulu waktu awal main kan nggak tahu arahnya lah, pokoknya ikut-ikutan aja. Tapi setelah umur 14 tahun itu, waktu momennya itu waktu kakak saya Stomo Arbi menang Piala Thomas 84 ya. Itu dia baru tamat dengan 15-8. Nah dari situ saya lihat itu bapak saya bangga dan sampai terharu ya, karena anaknya bisa menyumbangkan sesuatu buat Indonesia. Dari situ saya lihat bahwa wah, kalau mau nyenengin orang tua di bulu tangkis ya saya mesti benar-benar
usaha lah untuk latihan benar-benar untuk bisa jadi juara seperti kakak saya. Memang nggak gampang juga ya, waktu awal-awal masuk pelatnas kan memang tekanannya banyak, dan di situ juga beberapa pelatih, dua pengamat ngomong bahwa saya sudah mentok gitu loh. Tapi saya di situ termotivasi untuk membuktikan bahwa kerja keras itu pasti ada hasilnya. Yang jelas saya bisa membuktikan bahwa yang diomongin orang, kalau kita kerja keras dan Tuhan menghendaki, semua tidak ada yang nggak mungkin. Menjadi bintang di sini kan susah banget, barang langka. Jadi kita men-challenge para atletnya itu, kamu adalah bagian dari Hall of Fame, walaupun masih berupa embrio. Nantinya dia harus bisa menjadi bintang. Ini kumpulan dari nama-nama atlet yang masih kecil di sini. Ini yang akan nantinya bisa menggantikan para legendnya. Kita menyadari bahwa bulu tangkis itu kan masa emasnya pendek ya. Padahal pembinaannya itu harus mulai merangkak dari bawah. Kalau kita nggak nyiapin layer-layer, lapis-lapis setiap tahunnya, itu nanti kita akan bolong. Makanya setelah itu layernya terus berjalan. Ada umur 17, 15, 13, 11, dan seterusnya. Jadi kita harus nyiapin itu sedini mungkin agar secara periodik waktunya itu akan silih berganti gitu. Seleksinya kan kita lewat audisi. Audisi ada ajang untuk mereka menunjukkan kualitasnya. Bukan berarti anak yang pada saat audisi bertanding itu menang terus pilih, belum tentu. Karena kita melihatnya potensi. Pada saat tertentu, ya setelah kita memilih, melatih, kita juga membuat satu pertandingan yang berjenjang. Tidak pertandingannya asal-asalan, pertandingannya juga berjenjang sesuai kelompok umur. Dan itu akan dites oleh waktu. Dia di tahun umurnya yang 11, dia bisa berprestasi. Kemudian nanti naik ke level berikutnya. Suatu pemain tidak boleh menang terus, harus merasain kalah. Karena dia harus merasakan ada sesuatu yang kurang. Kalau dia puas diri, nanti lengah. Kita harus membuat kompetisi yang menantang. Kalau dia di umur 11, sudah tidak ada lawan, coba dinaikin, cari lawan yang lebih bagus. Memiliki darah Tionghoa, adik dari Hastomo Arbi dan Edi Hartono tersebut pernah merasakan cibiran saat belia. Namun hal itu tak dihiraukan. Terus berjuang demi mengharumkan nama bangsa. Darah Tionghoa itu kan dari bapak ibu sama dari engkong zaman dulu ya, istilahnya kakek nenek ya. Cuma kesini-sininya saya juga kurang bisa bahasa Mandarin gitu. Waktu itu sih nggak sampai kepikiran kayak mental gitu ya. Kita kan rasa udah kayak biasa lah gitu, namanya ledek-ledekan anak-anak, dan orang tua kan juga mengajarkan untuk selalu kuat ya. Penonton kami kira lebih dari 10.000, sebab hampir tidak ada tempat yang kosong. Oh, sepakat toh. Memang olahraga kan yang bisa menyatukan kita semua ya olahraga. Kalau di olahraga kan orang nggak melihat kita siapa, kulit kita siapa, agama kita
agama kita apa, nggak ada itu. Yang ada itu Indonesia. Ya, jadi jaket ini adalah jaket pertama kali PB Jarum tahun 74-an, 72-74, yang dulu pernah dipakai oleh Lim Swee King dan kawan-kawan. Karena kita mau melihat anak-anak kecil biar ngerti filosofinya, bahwa kita pernah sedemikian sederhananya pakai jaket seperti ini, pakai kaos seperti ini, beda dengan sekarang. Kaosnya sudah sangat bagus. Secara ekosistem itu berjalan, matarannya bergulir terus, dan itu makin besar, kompetisinya makin ketat di seluruh daerah. Kita ada kecur cup, mereka semua bersaing. Mereka juga antar klub mitra juga berkompetisi dengan sehat gitu. Secara periodik mereka disuruh latihan di sini. Ayo datang ke sini, kamu bawa the best-nya kamu, kita tarung di sini. Nanti ada barometernya. Saya ukur saya sampai di mana nih. Oh, saya kalahan nih. Oh, saya menangan nih. Jadi kan tahu tingkatannya dia di mana. Itu yang kita terus gali terus agar mereka itu berkompetisi dengan sehat. Tujuannya apa? Kita kan nggak bisa menampung seluruhnya. Seluruh ditampung, kita nggak bisa. Tempat kita kan terbatas. Tapi kalau ada klaster-klaster tertentu di kota-kota manapun, itu akan menjadi embrio. Kita akan pantau terus. Ayo, the bestmu siapa? Pasca gantung raket, Haryanto Arbi aktif mendedikasikan diri membantu perkembangan bulu tangkis nasional melalui unit usaha yang dijalankannya. Ya, karena kita mau bulu tangkis Indonesia terus berjaya ya. Karena dengan bulu tangkis ini nama Indonesia kan lebih dikenal lah. Seperti kalau sepak bola itu berhasil lah ya, kalau bulu tangkis Indonesia. Nah, itu kan mesti perlu terus digaungkan dan diberi semangat yang di klub-klub kecil atau pemain yang kurang mampu, kita pasti dukung itu. Jadi kita juga support klub-klub kecil, kita juga sponsorin beberapa pemain. Jadi inilah sumbangsih setelah saya nggak jadi pemain, tapi masih bisa sumbangsih buat bangsa dan negara. Ya pastilah. Sekarang aja kita mesti suarakan karena kita ngelihat di negara-negara lain itu sudah hal yang lumrah gitu loh. Cuma di kita kan belum gitu. Jaminan kehormatan itu gitu loh. Kalau itu bisa digulirkan, saya rasa orang tua itu yang anaknya untuk merelakan anaknya untuk bisa berkecimpung di bulu tangkis ya. Akan banyak bibit-bibit baru yang akan berkembang. Autobiografi saya waktu diluncurin tahun 2026. Kenapa dinamain Smash 100 Watt? Waktu itu kan saya sarapan sama Agdi BW. Smash kamu 5 watt sih, jadi kalah. Coba ini nanti malam Smash 100 Watt itu. Waktu menang itu ngomong Smash 100 Watt itu ada wartawan yang dengar, makanya dijulukin Smash 100 Watt itu. Awalnya sih gitu. Like a traffic warden, but he got it right in the end. That's what matters. Apa yang selama ini saya sumbangkan buat negara dan bangsa kan suatu kebanggaan buat saya juga. Jadi cita-cita kecil kan itu. Jadi ya nggak ada yang berat sih.
waktu awal-awal latihan kan kita role modelnya Lim Swee King, jadi tiap kali nonton juga videonya dia, cara smashnya kita perhatiin, cara ngambil bolanya. Dari situ kita juga berlatih sama ya. Mungkin yang membedakan smash saya sama Lim Swee King itu, kalau Lim Swee King tuh keras, kalau saya lebih tajam. Extraordinary achievement from Army. Rekam jejak kejayaan industri shuttlecock nasional tak bisa dilepaskan dari wilayah Tegal. Industri tersebut masuk dalam 3 besar industri berpengaruh selain logam dan teh kala itu. Periode 1970 hingga 1990 menjadi masa keemasan industri shuttlecock Tegal. Bahkan menjadi referensi kejuaraan bulu tangkis internasional. Satu hal yang menarik, ekologi perbulu tangkisan di Tegal itu tidak hanya berdirinya sentra industri shuttlecock, tetapi juga ada beberapa hal yang sering kita lupakan. Yang pertama, Tegal sudah memiliki klub bulu tangkis semenjak tahun 30-an. Yang kedua, banyak event-event yang digelar tentang bulu tangkis baik di tingkat lokal maupun nasional. Tegal selalu terlibat. Dan yang ketiga, Tegal sudah memiliki para kampiun bulu tangkis sejak dahulu kala, tepatnya ketika di Tegal itu muncul sebuah asosiasi Perikatan Bulu Tangkis Tegal. Jelas ada, karena itu menjadi bukti penanda ya, dan juga sekarang ini menjadi jejak sejarah bahwa Tegal pernah berjaya dalam bidang perbulu tangkisan. Karena ketiga monumen bulu tangkis itu disponsori oleh perusahaan-perusahaan shuttlecock yang ada di Tegal ini. Dan itu menjadi bukti betapa Tegal itu memiliki kontribusi yang tidak sedikit dalam dunia olahraga, terutama dalam dunia perbulu tangkisan. Selain juga, ini juga tidak bisa dilepaskan bahwa persoalan hadirnya industri shuttlecock ini juga turut berperan. Kalau kita tarik ke belakang, sebetulnya industri shuttlecock di Tegal itu dimulai dari kalangan Tionghoa, terutama dari dua pasangan yang kita sebut sebagai Xiao Wanchuan dan kemudian Lim Kim Ho itu. Usaha kecil tersebut bernama Robin Hood. Lambat laun berganti menjadi Garuda, imbas pelarangan merek asing pada produk lokal yang diterapkan oleh Presiden Soekarno tahun 1956. Dinamika bisnis menyebabkan usaha tersebut terpecah menjadi 2 perusahaan. Seiring berjalannya waktu, Garuda dijalankan oleh Lim KB dengan memberdayakan masyarakat sekitar. KB ini dikenal sebagai pemilik yang istilahnya begini, dia sangat sadar bahwa industri shuttlecocknya itu tidak hanya ditopang oleh dirinya dan keluarganya, tapi juga masyarakat sekelilingnya. Di sekitar pabrik Garuda itu kan ada kampung yang namanya Kampung Panggung Baru. Dok namanya, istilahnya dok, karena itu dekat dengan dok lokomotif, PJKA di waktu itu. Tahun 1950-an hingga awal tahun 1960, Desa Lawatan menunjukkan eksistensinya menjadi home industry shuttlecock tersohor di Tegal. Usaha tersebut dirintis oleh seorang warga setempat yang sebelumnya bekerja di perusahaan shuttlecock Garuda. Jadi saat kemudian ada nama yang banyak disebut dalam sejarah ingatan Lawatan, Pak Warjum itu merintis
industri shuttlecock di Lawatan ini, kita melihat rata-rata hampir 50% masyarakat bergantung kepada industri itu. Mereka tidak hanya membuat selongsong, tetapi membuat shuttlecock karena mereka punya skill untuk membuat itu berdasarkan pengalaman ketika bekerja di pabrik shuttlecock ini. Meski kejayaan shuttlecock Desa Lawatan telah terlewati, namun masih banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari usaha tersebut. Salah satunya Fahmi, pemilik shuttlecock Elsa yang kini meneruskan usaha sang kakek yang dirintis tahun 1960. Home industry tersebut mampu menyerap tenaga kerja bagi masyarakat sekitar. Kita kan ini desa sentra industri, mayoritas semua kalangan masyarakat itu pekerja rumahan semua. Jadi ya kita tergantung shuttlecock ini penghasilannya. Kita aja jarang dari pihak pemerintah memfasilitasi, entah itu dari importir bahan baku, entah itu dari pemasaran gitu. Ini kan membuktikan betul bahwa mereka meneruskan tradisi dari kelompok peranakan Tionghoa yang kemudian ternyata masyarakat setempat juga ikut di dalamnya. Jadi tidak hanya mewarisi, tetapi juga bagaimana eksistensi itu terjaga. Jadi bulu tangkis ini tidak menjadi momentum untuk gelaran olahraga, tapi momentum politik. Politik dalam pengertian politik kemanusiaan. Yang kedua menjadi sebuah rekonsiliasi. Karena di sana berkumpul tidak hanya satu kelompok Tionghoa. Walaupun frekuensi kegiatan bulu tangkis pada mulanya dirintis oleh kelompok Tionghoa, seperti THHK, kemudian juga beberapa klub-klub yang kemudian berkaitan dengan kelompok peranakan Tionghoa, tetapi mereka juga menyatu dengan masyarakat lainnya. Di bidang olahraga inilah, masyarakat keturunan Tionghoa memainkan peran strategis. Mereka berinteraksi dan memposisikan diri dalam kehidupan sosial di Indonesia yang kompleks. Sangat penting sekali. Dan itu menjadi menarik tidak hanya di dalam sastra ya. Sastra peranakan Tionghoa itu juga membangun sastra Indonesia, tetapi juga dalam bidang olahraga, dunia olahraga. Lebih khusus adalah badminton atau bulu tangkis, di mana data-data sudah menyebutkan bahwa peran peranakan Tionghoa itu tidak sedikit di dalam tanda kutip politik kemanusiaan.